Anak-anak, kita mulai pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita awali dengan berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Kembali kami dapat belajar. Berikan kami hikmat yang dari Tuhan supaya kami mengerti apa maksud dari pelajaran agama hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya. Anak-anak, kita belajar di bab yang 10 ya, keluarga bahagia. Buka halaman 72. Yang pertama, kita belajar tentang keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Kita belajar dari keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nuh adalah keluarga yang sangat taat kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan walaupun di sekitar mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tetap menyembah kepada Tuhan, bahkan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Berikutnya kita belajar dari Yosua. Yosua adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dan Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Keluarga yang beribadah kepada Tuhan pasti akan mentaati perintah-perintah Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan setiap saat. Beribadah kepada Tuhan itu artinya kita memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan kita melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, yang kedua adalah keluarga yang berdoa. Berdoa adalah salah satu cara berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan itu bisa dilakukan kapan saja untuk menyampaikan apa yang ada di hati kita. Ketika kita merasa sedih, merasa bahagia, merasa ketakutan, merasa cemas, kita dapat berbicara kepada Tuhan, mengatakan apa yang kita rasakan. Dengan berdoa, kita akan merasa lebih tenang. Dan seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, coba, apa yang kita rasakan ketika kita bersungguh-sungguh berdoa? Apalagi keluarga kita yang berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita, menolong kita dalam setiap keadaan kita. Dan dengan doa, keluarga akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita pun akan merasa tenang dan bersemangat untuk belajar karena Tuhan mendengar semua doa kita dan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya adalah nomor 3, keluarga yang murah hati. Kita dapat belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab. Yang pertama kita mau belajar tentang seorang perempuan yang ada di Sarfat, yaitu ketika zaman Nabi Elia. Waktu itu adalah masa di mana terjadi kemarau yang sangat panjang dan kelaparan di mana-mana. Nah, perempuan miskin yang ada di Sarfat ini kedatangan tamu, yaitu si Nabi Elia. Dan Nabi Elia meminta dibuatkan sepotong roti. Tetapi apa jawab perempuan itu? Aku hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit.
"Aku tidak punya roti." Lalu Elia berkata, "Buatkanlah itu untukku." Dan perempuan itu langsung membuatkannya untuk Nabi Elia. Dan apa yang terjadi dengan keluarga itu? Tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Nah, inilah salah satu contoh kemurahan hati seorang janda di Sarfat. Berikutnya, kita belajar tentang kemurahan hati dari seorang Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai, artinya yang mengambil pajak orang-orang. Dan kadang dia mengambilnya lebih banyak. Menurut kalian jahat tidak perbuatan Zakheus? Iya, jahat. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus, Zakheus menjadi seorang yang murah hati. Dia berjanji akan mengembalikan uang yang dia ambil dari rakyat, bahkan mengembalikan 4 kali lipat jika dia pernah mengambil lebih banyak dari yang sudah ditentukan. Wow, luar biasa ya kemurahan hati Zakheus. Nah, yang berikutnya kita juga bisa belajar nih dari suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Mereka menerima Paulus, seorang pelayan Tuhan, di rumah mereka. Bahkan mereka membantu Paulus berjualan tenda supaya bisa uangnya digunakan untuk melayani Tuhan. Luar biasa ya kemurahan hati Aquila dan Priscilla. Dan firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan." Nah, anak-anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang berdoa, dan keluarga yang murah hati. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Dan untuk tugas hari ini, anak-anak mengerjakan halaman 76. Kalian perhatikan tentang peristiwa jika hal itu terjadi kepadamu dan apa yang akan kamu lakukan. Dan teacher berharap kalian bisa menghafal Matius 5 ayat 7. "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Cukup sampai di sini pembelajaran agama kita ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Kiranya apa yang teacher sudah sampaikan kalian dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.